Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berjumpa kembali bersama saya Ali Mansah dalam materi strategi PPDB yang mendukung penguatan transisi PAUD SD. Apakah yang dimaksud dengan PPDB? Yang dimaksud dengan PPDB adalah penerimaan peserta didik baru, yaitu proses seleksi dan pendaftaran siswa baru di jenjang pendidikan tertentu. Bagaimanakah cara melaksanakan PPDB? Setiap sekolah dapat melaksanakan PPDB melalui berbagai jalur, seperti jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, atau prestasi-prestasi dari siswa. Apakah melalui PPDB Anda dapat mengenal kebutuhan peserta didik? Jawabannya ya, karena panitia PPDB yang pertama yaitu meminta dokumen-dokumen yang relevan seperti ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, KTP, rapor, dan surat tanggung jawab mutlak orang tua. Dokumen-dokumen ini dapat memberikan informasi tentang identitas, latar belakang, dan prestasi akademik peserta didik. 2. Melakukan tes potensi akademik, tes minat dan bakat, atau tes kesehatan jika diperlukan. Tes-tes ini dapat mengukur kemampuan, minat, dan kondisi fisik peserta didik, sehingga sekolah dapat menempatkan mereka di kelas atau program yang sesuai. Yang ketiga, panitia juga melakukan wawancara, observasi, atau kunjungan ke rumah peserta didik jika memungkinkan. Wawancara, observasi, atau kunjungan dapat memberikan gambaran lebih mendalam tentang karakter, kebiasaan, dan situasi keluarga peserta didik, sehingga sekolah dapat memberikan bimbingan atau dukungan yang tepat. Apakah dampak melakukan tes Calistung kepada anak di masa PPDB? Dampak dari pelaksanaan tes Calistung saat PPDB adalah 1. Terjadinya miskonsepsi bahwa Calistung adalah hal yang paling penting dan utama dalam penerimaan peserta didik baru. 2. Terjadinya pendidikan yang tidak merata karena bila tidak bisa Calistung, anak tersebut tidak diterima di sekolah. Yang ketiga, seolah-olah Calistung menjadi tanggung jawab guru PAUD saja, bukan tanggung jawab guru di sekolah dasar. Yang keempat, pembelajaran di sekolah tidak menyenangkan karena sudah ditekankan harus bisa Calistung di sekolah PAUD. Sedangkan yang kelima, usia bermain anak menjadi hilang karena harus berfokus pada Calistung. Pada pasal 69 ayat 5 PP nomor 1 tahun 2022 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbunyi, penerimaan peserta didik kelas 1, SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain. Mas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, meminta sekolah menghapus tes baca tulis dan hitung atau Calistung dari proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB jenjang SD. Pendidikan bagi anak PAUD bukan hanya mengedepankan kemampuan Calistung, melainkan juga mengasah kemampuan peserta didik yang bersifat holistik, mencakup kematangan emosi, kemandirian, hingga kemampuan berinteraksi. Apa ada alternatif kegiatan selain tes Calistung yang dapat mendukung penguatan transisi PAUD SD? Di sini berdasarkan kebijaksanaan transisi PAUD SD mengatur 3 target perubahan mulai tahun ajaran baru, yaitu 1. Tidak ada tes Calistung saat PPDB. 2. Menerapkan masa perkenalan lingkungan sekolah MPLS untuk peserta didik baru sehingga lebih mudah beradaptasi, serta merancang kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan informasi tentang kebutuhan anak sesuai dengan rambu-rambu asesmen awal pembelajaran pada 2 minggu pertama di awal tahun ajaran baru. 3. Merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan,
membangun 6 aspek kemampuan fondasi jenjang PAUD dan SD, potensi anak secara holistik. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi saya dengan rekan sejawat. Berdasarkan kebijakan dari transisi PAUD SD, 1. Antusias warga masyarakat untuk mendaftarkan putra-putrinya di sekolah kami sangat besar. 2. Orang tua dari calon peserta didik baru yang berasal dari rumah tangga atau RT merasa sangat senang. Yang ketiga, orang tua dari calon peserta didik merasa adanya pemerataan pendidikan karena walaupun tidak sekolah di PAUD mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa masuk sekolah pada jenjang SD. Terima kasih Bapak Ibu telah menonton video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita berjumpa kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.